Bahagianya 419 jamaah yang berangkat umroh perdana Indonesia pada 8 Januari 2022. Rindu untuk bisa tawaf di Makkah dan ziarah di Madinah. Namun, jamaah tetap mewaspadai potensi virus COVID-19 varian Omikron. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Subscribe Spirit Haji Mabrur agar lebih semangat berkarya menghasilkan konten bermanfaat. Jazakumullah subscriber. Saat melepas 419 jamaah umroh Indonesia ke Saudi, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh PHU Kemenak Hilman Latif menyampaikan pesan Menteri Agama kepada jamaah dan penyelenggara perjalanan ibadah umroh agar mematuhi aturan di tanah air dan di Arab Saudi. Hilman juga menyampaikan terima kasih Menteri Agama kepada Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia atas dukungannya terhadap penyelenggaraan ibadah umroh kali ini. Kami menitipkan jamaah umroh Indonesia untuk mendapatkan pelayanan terbaik sebagai tamu Allah, saudara sesama muslim, dan pengunjung dua tanah suci, ungkap Hilman. Mewakili Menteri Agama Yakut Khalil Kolmas, Dirjen PHU berpesan agar menjaga kepercayaan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Tunjukkan bahwa jemaah umroh Indonesia patuh pada aturan, khususnya patuh pada protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Ingatlah, pandemi COVID-19 belum berakhir. Pesan Hilman di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. 400 lebih jamaah yang berangkat bareng dalam satu pesawat ini merupakan gabungan dari jamaah penyelenggara umroh yang bernaung di bawah Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Himpu. Inilah keberangkatan perdana jamaah umroh Indonesia setelah sebelumnya berangkat 25 anggota tim Advance Umroh Koalisi Asosiasi pada 23 Desember 2021 dan 89 orang tim Ampuri yang berangkat pada 30 dan 31 Desember 2021 serta 26 orang tim Kesturi pada 9 Januari 2022. Mengapa jamaah umroh harus taat menjaga protokol kesehatan ketat? Berikut fakta-fakta kondisi jamaah dan potensi penularan COVID yang perlu diwaspadai. Umroh perdana tapi langsung rombongan besar, satu pesawat penuh. Padahal pada tahun sebelumnya ada ketentuan pada musim pandemi corona, ketentuan penumpang pesawat dan bis tidak penuh dengan pembatasan jarak. Profil jamaah Indonesia, sebagian berusia tidak muda dengan fisik, sebagian tidak prima untuk menjalani perjalanan ibadah umroh di Saudi selama keberangkatan hingga kepulangan 16 hari, termasuk perjalanan 2 hari di pesawat, serta karantina 5 hari dan Saudi, dan sehari sebelum keberangkatan ke Saudi. Jamaah umroh Indonesia mayoritas belum pernah ke Saudi, yang saat ini kondisi cuaca pada awal tahun mudah berubah dari panas, dingin, dan kadang hujan, hingga potensi jamaah sakit flu dan batuk. Apalagi kebiasaan jamaah Indonesia suka berkumpul dalam rombongan
hingga berpotensi penularan antar jamaah jika tidak memperhatikan pembatasan jarak. Aktivitas ibadah di tengah jamaah dari berbagai penjuru dunia. Meskipun saat ini ada pengaturan yang lebih ketat ibadah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, seperti pembatasan jarak saf salat dan 34 jalur tawaf berjarak sosial. Aktivitas ibadah dan ziarah jamaah yang berlebihan bisa membuat fisik jamaah ngedrop. Meningkatnya kembali kasus COVID-19 di berbagai negara, khususnya varian Omicron, seperti terlihat pada data Worldometer. Varian Omicron merupakan varian terbaru COVID-19 yang sangat cepat dalam menularkan virus. Sejak ditemukan pertama kali pada 24 November 2021 di Afrika Selatan, kini Omicron telah terdeteksi di lebih dari 110 negara dan diperkirakan akan terus meluas. Kementerian Kesehatan Arab Saudi pada 4 Januari 2022 mengumumkan 2.585 kasus baru virus corona selama 24 jam terakhir. Bahkan pada 9 Januari tercatat 4.778 infeksi baru selama 24 jam terakhir, melampaui angka 4.000 infeksi untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu. Meningkatnya kembali kasus COVID-19 di Indonesia sejak dikonfirmasi pertama kali varian Omicron pada 16 Desember 2021. Hingga Jumat, pemerintah mencatat penambahan kasus sebanyak 57 orang, sehingga total konfirmasi Omicron sebanyak 318 orang. Jubir vaksinasi COVID-19 dari Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi menyampaikan, secara kumulatif kasus paling banyak berasal dari Turki dan Arab Saudi. Pemerintah Malaysia malah menangguhkan sementara izin perjalanan umroh mulai 8 Januari 2022 sampai dengan waktu yang belum ditentukan. Departemen Kesehatan Malaysia melaporkan hingga 31 Desember 2021, total jamaah umroh telah tiba di Malaysia 11.108 orang dan 1.306 diantaranya dinyatakan positif COVID-19. Dari 64 kasus infeksi COVID-19 varian Omicron, 32 kasus terdeteksi pada jamaah umroh. Keberangkatan umroh perdana Indonesia ini akan menentukan perjalanan umroh jamaah Indonesia berikutnya, termasuk perjalanan ibadah haji. Penting bagi jamaah untuk menjaga kesehatan dan mengikuti peraturan dengan koordinasi bersama muasasah. Harapannya, jamaah berangkat dengan sehat dan kembali ke tanah air dengan sehat dan selamat.